ketika pemerintah mengeluarkan sebuah statement, tapi saya nggak tahu sudah jadi policy atau belum ya, tapi sebuah statement bahwa perguruan tinggi itu dipersilahkan diberikan peluang untuk mengurus tambang. Ya. Kita diskusi itu, Pak Hussein bilang kan, ya ada satu finding itu, kalau misalnya bumi ini sudah tidak ada, siapa yang akan memberikan makna. Nilai kepada tumbuhan dan kepada lanskap seluruh penghuni bumi ini? Yang hanya bisa melakukan itu adalah manusia. Misalnya IPBES, laporan IPBES yang terbaru 2024, itu dia menyebutkan akar masalah hilangannya biodiversity, keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah relasi kita dengan alam, dengan relasi dengan manusia itu diwarnai oleh dominasi. Dengan memuliakan kehidupan, itu berarti regenerative culture. Karena apa? Kalau regenerative culture itu we do as nature do kan. Itu yang sebelumnya kita bicara masalah empati radikal itu kan. Berarti kan itu relasinya tidak ada dominasi. You know why? Ada yang mengatakan juga domination itu kemudian muncul ketika sains dan teknologi bergerak sangat cepat dan kemudian manusia merasa bahwa dia itu bisa menguasai alam. Halo, selamat datang kembali di acara podcast Bening dari CTSS IPB. Hari ini saya ditemani kawan saya, sahabat saya, Ibu Yulia Sugandi. Selamat datang. Pagi. Selamat pagi juga. Aduh, sorry, suaranya tiba-tiba menghilang sedikit. Minum teh dulu. Oke, jadi apa ya kita mau ngobrol hari ini ya? Sebetulnya sih kalau dari sisi saya dulu ya, saya mau tanya dulu sama Yulia. Kami di perguruan tinggi ya, karena ini kan podcast IPB ya. Jadi salah satu hal yang kemarin sedang hot gitu ya, bisa dikatakan ketika pemerintah mengeluarkan sebuah statement, tapi saya nggak tahu sudah jadi policy atau belum ya, tapi sebuah statement bahwa perguruan tinggi itu dipersilahkan diberikan peluang untuk mengurus tambang. Ya, jadi kemudian timbullah pro kontra ya, dia mengatakan bahwa bagus banget ya karena pendidikan itu sangat memerlukan uang ya, as everything else in life ya, dan pendidikan memerlukan uang, of course resource lah ya, dan salah satu cara untuk bisa mendapatkan resource itu dengan melakukan eksploitasi dalam bentuk ini ya. Sebetulnya dari sejarahnya sendiri itu it's not something new, karena dulu ketika zaman, saya lupa zaman Soeharto atau zaman SBY, ada yang disebut sebagai land grant. Jadi ketika itu perguruan tinggi dikasih kesempatan untuk mengelola hutan. Jadi udah pernah ada itu. Kerangka eksploitasi juga? Bukan. Pokoknya ada kawasan hutan, silahkan dikelola. Nah, jadi kalau mau jadikan konservasi, mungkin kalau mau jadikan logging juga boleh ya, tapi logging is not mining ya, kan beda gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebetulnya this is not something new because dulu juga pernah ada ya. Nah, tapi kemudian yang tidak setuju kan mengatakan bentar, mengelola tambang itu kan memerlukan expertise tersendiri, manajemen dan sebagainya. Emang perguruan tinggi bisa? Kemudian ada yang bilang, kan perguruan tinggi bisa membentuk PT, and so on and so forth lah. Jadi ramailah orang berdialog ya, diskurs tentang tambang dan pendidikan tinggi ya. Jadi itu mungkin konteksnya hari ini kalau mau ngobrol seperti itu. Nah, jadi saya mau nanya nih sama Ibu Yulia, sama Yulia lah ya. Ini sebagai seorang intelektual. Intelektual ya. Seorang intelektual di Indonesia. Ketika mendengar isu ini, what comes to your mind? What does it really mean by education ya? Iya. Pendidikan itu apa sih artinya? Oke, jadi yang came to your mind adalah itu ya. Ini kan pendidikan tinggi ya. Okay. Pendidikan tinggi berarti pendidikan yang levelnya tinggi, higher education ya. Tapi secara general itu sebetulnya education itu apa sih?
pendidikan itu apa, esensinya apa sih, itu tujuannya apa sih, terus bagaimana cara melakukan apa kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi mungkin dimulai dari definisi yang jelas dulu ya. Landasan falsafahnya education itu apa sih? Gitu. Oke, jadi kita ngomong itu dulu ya. Itu dulu. Oke, nah kalau ngomong itu dulu boleh sharing dulu nggak? Boleh sekali, silahkan. Oke, jadi saya boleh merefer pada sebuah pemikiran ya, sebuah pemikiran yang sudah dituliskan, tapi saya lupa ditulis di mana. We should look at that. Tapi ini memang pemikiran yang disampaikan oleh Mokhtar Bukhari, ya, yang kebetulan memang bapak saya ya, sebagai seorang ahli pendidikan, beliau banyak sekali menyampaikan, selalu mengingatkan pada kami, gitu ya. Jadi mengatakan pada kami anak-anaknya ya, tujuan pendidikan itu ada 3. Ya. Itu. Yang pertama, how to make a living. Ya, jadi how to make a living artinya bagaimana kita ya bisa mencari penghidupan, mata pencaharian. Ya. Jadi kita lulus, kita dapat skill, kita bekerja sebagai computer specialist, petani, what have you ya. Itu adalah tujuan pertama pendidikan. Tujuan kedua dari pendidikan adalah how to lead a meaningful life. Bagaimana hidup yang bermakna gitu ya. Menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Kebermaknaan. Elaborasi dong. Apa maksudnya? Wah, ini nanti bermakna. Justru gitu, saya ingin nanya, what do you mean gitu ya. Nanti because we can discuss about that ya. Ya, bagi saya elaborasi bermakna itu, I mean life itu kan is not about a checklist ya. SD, SMP, SMA, S1, dapat kerja, kawin, punya rumah, itu bagi saya itu tidak siklus bermakna. Kehidupannya. Ya. Life cycle. Tapi bermakna itu how can you be meaningful to others ya? Apa kita itu bermanfaat apa sih bagi sekitar ini jadi kita? Ingat diskusi kita dengan CTSS dengan Pak Surya dengan Pak Husin dan Pak Anton. Ya. Kita diskusi itu, Pak Husin bilang kan, ya ada satu finding gitu, kalau misalnya bumi ini sudah tidak ada, siapa yang akan memberikan makna. Nilai kepada tumbuhan dan kepada lanskap seluruh penghuni bumi ini? Yang hanya bisa melakukan itu adalah manusia. Jadi kalau misalnya nanti ada extinction, manusia tidak ada, lalu siapa yang memberikan makna? Gitu. Jadi iya. Teringat diskusi juga ya. itu. Walaupun memang saya selalu mengatakan ketika manusia nggak ada ya bumi akan baik-baik aja gitu. Iya, itu. Tapi memang nggak ada yang memberi makna. Nah, kalau udah ngomong gitu nanti kita ngomong the higher level lagi ya. Nah, itu dia yang higher level. Oke, itu arti kedua. Nah, bukan arti, tujuan kedua. Nah, tujuan ketiga dari pendidikan adalah how to ennoble life. Udah yang tertinggi ya. Bagaimana memuliakan kehidupan. Jadi ada 3 tujuan itu. Wow. Nah, ayo kita bedah yuk. Wow. Satu-satu. Tapi nanti hubungannya dengan tambang apa ya? Mungkin kalau kita lihat dulu dari segi penghidupan ya. Salah satunya kalau misalnya IPBES, laporan IPBES yang terbaru 2024, itu dia menyebutkan akar masalah hilangannya biodiversity, keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah relasi kita dengan alam, dengan relasi dengan manusia itu diwarnai oleh dominasi. Dominasi manusia. Dominasi kita terhadap alam, dominasi kita terhadap manusia. Relasi dominasi ini yang menyebabkan akar hilangnya keanekaragaman hayati. So questions ya. Pertanyaan besarnya adalah ketika kita menerjemahkan relasi dominasi itu berarti kan eksploitasi. Yang dibicarakan itu kan dalam IPBES itu kan. Oke. Karena tidak mungkin kalau tidak ada relasi eksploitasi di dalamnya. Misalnya kalau kita bicara masalahnya sekarang kata IPBES ada beberapa principles yang untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, yaitu pluralism and equality. Itu kan kontradiktif dengan relasi dominasi tadi ya. Nah, ini apa nih kaitannya dengan tambang ya? Jadi kita bedah relasi dominasi itu tadi. Cuman balik lagi kepada tadi yang diutarakan dirimu, ketika kita bicara masalah misalnya to ennoble life ya, memuliakan kehidupan. Kalau yang terbayang dalam kerangka pemikiranku adalah budaya regeneratif. Budaya regeneratif
mungkin zaman itu kan tidak diberikan label ya, tapi aku melihat itu pemikiran yang sangat visioner ya dari perspektifku ya. Karena apa? Biarpun tidak diberikan label regeneratif, tapi sebetulnya beliau itu kalau perspektifku memaknai itu, yang disebut dengan memuliakan kehidupan itu berarti regenerative culture. Karena apa? Kalau regenerative culture itu we do as nature do kan. Itu yang sebelumnya kita bicara masalah empati radikal itu kan. Berarti kan itu relasinya tidak ada dominasi. Ketika kita memuliakan, itu tidak ada. Mana bisa kita memuliakan sesuatu yang kita anggap hierarkis di bawah kita. Ketika kita memuliakan, berarti kita justru mengangkat derajatnya. Tapi itu kan gimana? Perspektif ya. Jadi kalau saya lihat ya, ini mungkin juga ya hubungannya dengan pendidikan ya. Jadi saya ada buku, saya lupa. Si Louis apa siapa ini buku tentang lingkungan ya. Buku ini kemudian membedah pandangan-pandangan tentang bagaimana relasi manusia dengan alam berkembang, sejalan juga dengan berkembangnya pengetahuan gitu ya. Jadi it goes back to pendidikan ya. Jadi kalau di zaman dulu, jadi dia membagi ini pre-1950 atau pre-1960 gitu ya. Jadi memang relasi itu tadinya yang barusan diceritakan oleh Yulia tadi. Subjek objek itu satu, objek menjadi itu satu, terus kita jadi bagian, terus bagaimana kita memuliakan nature, ya kita menjadi bagian dari nature gitu ya. Tapi kemudian memang ada shifting, kemudian menjadi dominasi tadi. Nah jadi pertanyaannya mungkin apakah pendidikan itu perkembangan teknologi lebih cepat daripada pendidikan kah, begitu kah? Karena kalau teknologi atau misalnya kita lihat itu teknologi itu modernisasi kan memisahkan antara subjek dan objek ya. Tapi kita butuh yang menyatukan subjek dan objek itu kan. Karena kita sudah terlalu jauh, jadi relasi kita dengan lanskap dan relasi dengan manusia tuh bukan karena kalau teknologi mendekatkan. Ya nggak sih? Iya. Well, teknologi itu dihasilkan karena manusia memiliki masalah, kemudian untuk mencari solusi. Create technology. Jadi teknologi itu harusnya untuk membantu kita mengatasi masalah itu. Tapi sering-sering karena teknologinya itu dianggap untuk menyelesaikan solusi di satu ini, kemudian menimbulkan masalah di tempat lain. Dengan menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi it creates new problem because solution ini kemudian create that problem. Tapi aku jadi mikir nih, tadi kan Yulia bilang kemajuan teknologi cepat sekali, pendidikannya ketinggalan. Jadi mungkin ada sesuatu yang salah di pendidikan. Wah, aku nggak mau nyalain pendidikan ya, tapi the way education has been developed and also implemented, mungkin ada something is missing in our education. Have we focused so much on the technicalities? Apakah kita berfokus kepada teknik? Menurut saya iya. Tidak berfokus kepada ya tadi relasi yang lebih luas gitu. Kalau relasi kan ada instrumental, ada intrinsik relasional ya. Dan apakah kita fokus instrumental aja? Kita lupa pada tujuan pendidikan nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Karena kita fokus pada betul tujuan itu pertama, livelihood aja ya, lebih kepada how to mata pencaharian, make a living. Dan make a living itu dengan teknologi. Kemudian orang menciptakan teknologi dan orang memerlukan, sehingga yang punya teknologi, aku jadi kaya nih, aku jadi instan. Itu salah satunya juga yang disebutkan IPBES. Salah satu lagi apa? Akar permasalahan hilangnya keanekaragaman hayati selain tadi relasi adalah satu, orang hanya berpikir short term, orang tidak punya long term thinking gitu. Apakah kalau misalnya pendidikan kita kan instant gratification ya, kalau make a living instant gratification, you get the cash, you get apa gitu kan, itu sangat instan sekali. Tetapi kalau kita men-stretch imajinasi gitu, stretch imajinasi, stretching your imagination. Karena kan kalau sustainability harus stretching your imagination. You cannot think about intergenerational index tanpa memikirkan imajinasi. Karena kita berpikir generasi yang akan datang, kita sudah tidak di sini lagi. Berarti kita harus bermain dengan imajinasi ya. Jadi bagaimana education itu bisa sharpening, itu bukan hanya knowledge but imajinasi gitu. Sehingga
foresight itu ada gitu, long term thinkingnya tuh ada, karena ini permasalahannya juga. Padahal kalau dilihat ya dari dulu kan kita dibiasakan tuh berpikir 7 generasi ya, katanya misalnya gitu, kan iya. Kalau cucu, masyarakat itu adat ya. semuanya begitu. Iya, tapi itu kemudian memang hilang di kita ini, ya, karena short term thinking itu tadi. Iya. Balik lagi pada yang memuliakan kehidupan tadi, kaitannya dengan long term thinking. Kalau memuliakan kehidupan, kalau saya tuh selalu kalau ada orang nanya, jadi apa sih artinya memuliakan kehidupan gitu ya? Saya memberikan contoh kejadian di personal experience, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Jadi waktu itu kami sekeluarga sedang ke Jogja. Saya lupa acara apa, tapi the whole 5 siblings, saya lupa ada anak yang ikut apa enggak ya. Pokoknya kami sedang rame-rame ke Jogja, terus kita nyekar ke makamnya Mbah. Keluar dari area pemakaman ada seorang ibu-ibu tua, udah nggak ada gigi semuanya gitu ya. Dia jual kerupuk. Ya. Terus kakak saya datang gitu ya, beli kerupuk, terus ngasih uang, so kakak saya langsung pergi gitu. Terus perempuannya perempuan itu nenek-nenek itu nggak ngeliat kakak saya pergi, jadi dia sedang ngambil uang kembalian gitu ya. Terus dia ngasih uang terus kakak sudah pergi. So, oh enggak, ini buat Anda, buat ibu gitu. Terus her face was shocked, terharu dan sebagainya. I should have that picture. It's beautiful. And it caught my heart. Her thankfulness, her appreciation, her aku sambil menangis gitu karena melihat wajahnya tuh begitu berterima kasih gitu ya. And at that moment aku terus ingat cerita satu lagi ya. Ini ceritanya 2 ya. Jualan aku pergi di Bogor itu ada penjual lotek ya di Surya Kencana yang katanya enak banget. Tapi harus ke sana sebelum jam 10. Karena pasti udah habis. Jam 11 tuh udah habis. Nah, jadi suatu hari ke sana terus lagi beli, terus Bu, ini kan masih banyak yang itu Mbok ya nambah ininya jualannya biar bisa beli, orang-orang bisa beli, orang nggak usah nunggu besok. Dia bilang, oh tidak boleh. Dia bilang, loh kenapa nggak boleh? Saya sudah cukup segini, saya harus berbagi. Kalau saya jualan lebih banyak, nanti mungkin yang tukang lontong di sana nggak dapat bagian. Saya sudah cukup segini. And at that moment kemudian aku mikir, oh orang-orang tua-tua ini mereka justru punya wisdom yang luar biasa, how to ennoble life. Itu adalah bagaimana kita memuliakan kehidupan itu berarti kita berbagi, memuliakan kehidupan itu kita tahu appreciating the smallest things in life and know when to stop. Itu juga ya. And know when to stop, seperti podcast kita yang dulu gitu ya. Tapi pendidikan itu tidak bisa meraih itu karena I mean how do you teach these things? You have to feel these things. Ya. Dan jangan-jangan pendidikan kita tuh karena ilmu kan sekarang banyak sekali ya perkembangannya ya. Jadi kita tuh harus belajar dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kita dikasih fakta-fakta ya. Science itu menjadi penting. Kita harus belajar dari matematik, dari kalkulus, dari trigonometri, dari stereo, dari kimia, biokimia, Jadi kita diberikan dengan begitu banyak fakta sehingga kemudian kita something is lost. Ya, karena nggak balance, nggak sustainable dalam pendidikan. Nggak balance. Jadi jangan-jangan kita ngomong kurikulum ya. Ya harus mau nggak mau ya. Mau nggak mau karena itu kan dikemas ya. Kalau kita sepakat dulu nih, kalau tujuan yang tertinggi itu yang kita kejar. Kalau dari awal tujuannya sudah berbeda kan lain juga. Kalau misalnya yang pertama, misalnya tujuannya cuma tadi level yang paling bawah ya susah juga ya. Mau ngobrol meaningful, terus apalagi in noble life lebih tinggi lagi susah nanti. Dan sekarang semua pendidikan hanya surviving mode, hanya survival for satu, survival. Satu tadi karena kemudian
IQ indeks kinerja umum ya, kemudian capaian-capaian kita dalam perguruan tinggi itu kan juga dinilainya kan lebih di level itu. Berapa lama studi, berapa lama dia mendapat pekerjaan ya. Jadi semuanya berhenti tujuan pendidikan adalah tujuan pendidikan di level 1. Nah itu. How to make a living Padahal aja. tadi yang dengar ceritamu tadi luar biasa, thank you for sharing. Itu sebetulnya kalau dalam segi kacamata pendidikan formal mereka tidak masuk, beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini tidak masuk. Tidak. Apalagi bicara masalah indikator. Tidak masuk beliau-beliau ini, masuk. gitu ya. Nggak masuk. Tetapi esensinya kan masuk. Katanya kalau Krishnamurti bilang the point of education itu untuk memaknai the whole of life gitu. Jadi hidup itu tidak bisa dipandang secara parsial, kata Krishnamurti kan begitu. Jadi keseluruhan hidupnya gitu harus dipandang, esensi keseluruhan. Berarti yang tadi beliau berdua ini sebetulnya masuk ya, educated ya. Tapi kita kan konsep kita dalam memandang educated people and non-educated, tanda kutip non-educated people itu sangat-sangat rigid kan. Karena apa, yang dinilai hanya paradigma yang tadi, yang dari awalnya sudah make a living. Jadi betapapun esensi yang kita dapatkan, bagaimanapun misalnya memaknai kehidupan, memuliakan kehidupan, tapi indikator yang dipakainya masih nomor 1, hanya surviving mode, ya nggak nyampe gitu ke sana. Edukatornya bisa sampai kapanpun. Beliau berdua atau masyarakat adat yang jauh lebih banyak wisdomnya dari kita, gak akan bisa kita melakukan transdisiplin selama indikatornya masih di situ kan gitu. Jadi kita masih way behind on sustainability ya. Tapi secara global juga konteksnya seperti itu. Sekarang kalau misalnya education, what we aiming, indikatornya Human Development Index. Ternyata negara-negara yang Human Development Index-nya tinggi, toh mereka carbon footprint-nya lebih tinggi. So what kind of education? Itu kan berarti tidak bisa memasukkan yang namanya sustainable mindset ya. Nah, ini ada yang diskusi sebelumnya nih, yang dengan Pak Husin dan Pak Anton, saya mengemukakan tentang deep learning ya untuk sustainability mindset, pembelajaran yang mendalam. Itu kan ada 3 ya esensinya ya. Kalau dari setiap itu formulasinya gitu, harus ada yang namanya knowledge. Knowledge itu thinking, kita exercising our intellect, logika kita, analisa kita bagus lah gitu. Tapi yang kedua itu kan values, being. Beingnya itu tadi compassionate, itu humility, ya, know when to stop, itu being ya. Terus yang ketiga itu kompetensi, skill. So we need to have education itu bisa mencakup yang 3 itu gitu. Sekarang banyaknya di skills. Skills bahkan ya, knowledge-nya aja, thinking-nya juga masih kurang. Knowledge-nya apalagi being-nya. Iya, apalagi being-nya gitu kan. Sangat sedikit. Kalau bicara masalah sustainability, but have you known what does it mean by sustainability mindset, seperti apa gitu ya. In terms of knowledge, mungkin dia tahu, knowledge-nya oleh lah, tapi itu values-nya ada nggak? Dia nyampe nggak values-nya ke situ gitu. Ecological worldview, sistem perspektif. Tapi aku jadi mikir ya, kalau ngomong tentang gitu, berarti sebetulnya semua sistem pendidikan di Indonesia ini salah loh. Global juga sama. Global juga, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Karena kita nggak pernah ada values itu yang sebetulnya ditekan. Walaupun kemudian orang bilang agama dan value, tapi itu kan different ya. Spiritual intelligence kan ada 4 nih yang sustainability mindset itu kan. Ada emotional intelligence, ada spiritual intelligence ya. Emotional intelligence itu kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan agama ya. Kecerdasan spiritual. Terus kemudian ecological worldview, pandangan yang ekologis, terus sistem perspektif secara sistem. Nah itu 4 itu kan. Kalau kita ingin membedah ya dan menavigasi dunia yang makin kompleks ini, kita butuh gitu ini keempat sustainability mindset ini. Ini kayaknya kita ngomong tentang curriculum for education in the future deh. Harus memasukkan sekarang juga harus dimulai sekarang so ya. We're talking about deconstructing education system. Aduh gaya banget sih. Iya gaya ya. Emang. Membuat orang gelisah. Ya tapi harus dimulai percakapan itu. Jadi sekarang salah satunya tuh yang tadi case di awal kan tambang ya. Tetapi sebetulnya itu kan hanya sebagian kecil ya. Kalau perspektif kita yang tadi ya root causes, kita kan ikut masuk dalam mengakselerasi root causes itu. Kalau dalam IPBES bilang
Salah satunya itu kita adalah ikut masuk. kita mengakselerasi, hebat nggak sih? Oke. Karena kan yang dipermasalahan itulah dominasi, relasi dominasi. Kalau kita lihat perkembangannya sejarahnya ekofeminisme misalnya ya, ekofeminisme itu lahir karena mereka ingin menegasikan itu relasi dominasi. Karena apa? Ya feminisme itu juga melahirkan untuk mendekonstruksi relasi dominasi. Nah sekarang relasi dominasi antar manusia, seperti gender construction, social constructions of reality ya, konstruksi sosial atas realitas ya. Tapi at the same time kita juga mengkonstruksi relasi yang sama terhadap lanskap. Makanya itu lahirlah yang namanya ekofeminisme seperti itu. Jadi relasi dominasi ini yang menjadi masalah. Relasi dominasi. Nah, bagaimana kita mau mengajarkan yang tadi prinsip yang pluralism, diversity, equality yang salah satunya untuk sustainable yang Ibes bilang itu sudah akar masalah gitu. Tapi kita mengakselerasinya dan memperkuat relasi itu. Jadi apakah tujuan itu does the end justify the mean atau apa begitu? Nah itu pertanyaannya itu kan. Itu pun kalau misalnya N-nya sama. Kalau N-nya sudah beda. Gawat lagi. Oh my. Oke, jadi kalau kembali pada kita tadi dimulai dengan pendidikan tinggi dan tambang ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa it's not about pro or kontra aja, tapi harusnya kita bisa membedah itu lebih dalam lagi. Jadi harapannya sih di dalam diskurs pendidikan tinggi dan tambang, semoga teman-teman di perguruan tinggi bisa menyentuh aspek-aspek ini di dalam membuat keputusan apakah mereka for or against gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat pendidikan tinggi perlu uang maka kita go for tambang karena itu akan menghasilkan uang yang nanti akan berguna bagi pendidikan. But what type of education juga gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita menjawab tapi dengan halus dan dengan lebih dalam. Tidak sekedar memberikan jawaban ini, tapi silahkan dipikirkan sendiri ketika sudah memahami the landscape of knowledge gitu ya. Itu yang paling tinggi, itu yang memuliakan kehidupan itu loh. Memuliakan kehidupan, iya. Dan itu memuliakan kehidupan tuh berarti itu kehidupan esensi life itself loh. Bukan memuliakan manusia loh itu. Bukan. Itu intinya itu memuliakan kehidupan. Kalau saya sih melihatnya ini ya dalam bahasa agama ya kan kita sering mengatakan khalifah gitu ya. Apa sih khalifah? Khalifah itu stewards. Kita memuliakan yang lain Not itu sebetulnya. Ya. Not tapi dominating. Ada juga paradigma yang mengatakan itu dominasi karena kita punya otoritas. Tapi sebetulnya itu kan stewardship ya. But you know why? Ada yang mengatakan juga domination itu kemudian muncul ketika sains dan teknologi bergerak sangat cepat dan kemudian manusia merasa bahwa dia itu bisa menguasai alam. Ya kan, aduh kepanasan, pakai AC. Kontrol. Itu dia. Nah, kembali ke diskusi kita dulu ya. Kontrol. Jadi sebetulnya manusia itu at the heart we know bahwa kita tuh stewards. At the heart we know that. Tapi kita ingin mengontrol. Tapi kemudian dengan perkembangan teknologi kita ingin kontrol semuanya. Everything is about control because you want to achieve your goal itu. Dan your goal apa sih? Ya rata-rata ya goal itu kan hidup dengan nyaman ya. Nah hidup dengan nyaman itu kan ya begitulah ya, orang punya definisi sendiri tentang nyaman gitu ya. Jadi ingat obrolannya dengan Pak Husin prinsip entropi katanya gitu. Iya. Entropi itu kan let it be ya. Tapi manusia kan nggak bisa let it be. Nggak bisa. Ya. Tapi itu juga mungkin I think again I always love to say about the challenge of life gitu ya. I think at the deepest individual level of the challenges of life itu menurut saya adalah manusia harus constantly bertanya pada diri sendiri. How is it that we can live in harmony with everyone who has different views and also with nature and within ourselves also. And within ourselves. Yeah, that is ultimately the challenge of life. But the essence of deep learning of sustainability mindset itu seperti itu. Begitu. Jadi dengan bahasa lain sudah itu, masuk ke situ juga. Jadi itu. Oke. Wow. Oke. Saya nggak tahu udah berapa lama nih karena teman-teman tidak ada yang menunjukkan menit, tapi nggak apa-apa karena kita asik banget melihat. Oke, tapi tampaknya waktunya udah cukup ya, Yulia. So, is there something that you would like to say in the end? Pikir karena ini pendidikan ya.
Dan tertarik juga tadi dengan memuliakan kehidupan. Jadi education and life itu apa esensinya gitu. Oke. Itu education and life. Education and life, esensinya apa? Esensinya apa gitu. Dan mungkin ini bisa jadi pemantik untuk yang menyaksikan diskusi kita, obrolan pagi ini. Itu untuk lebih mungkin tergelitik kegelisah kali ya, untuk lebih mengeksplorasi gitu apa sih esensinya. Berarti itu terkait juga dengan bagaimana kita memaknai kehidupan itu sendiri, memaknai pendidikan, apalagi kalau misalnya sudah yang level lebih tinggi, memuliakan kehidupan. Berarti kan kita juga harus tahu aja esensinya, the life itself itu apa sih gitu. Terus kalau misalnya pendidikan itu membebaskan, to liberate gitu ya. Itu esensinya seperti apa sih, membebaskan kita, apakah membebaskan kita dari kebodohan yang seperti apa, itu juga pertanyaan yang sangat besar ya. Kebodohan seperti apa, orang pinter banyak ya, tapi apa yang disebut dengan kebodohan di situ, gitu kan. Jadi itu juga pertanyaan besar. Jadi membebaskan katanya dari kebodohan, membebaskan katanya dari kemiskinan ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan lebih besar lagi, kemiskinan itu jenisnya apa? Kalau misalnya kemiskinan dengan pemiskinan bedanya apa? Itu kan pertanyaan lagi gitu jadi kan. bisa judul-judul lain ya. Nah itu. Jadi kan ending. Itu pertanyaan yang sangat besar gitu. Jadi tapi ini sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Karena kalau kita hanya surviving mode saja, berarti kita itu short term ya. Kita berpikir that is the essence. Do we want to be a society who walks this life in a surviving mode all the time? Iya itu. Apakah kita mau hidup dengan surviving mode, ataukah kita mau menjadi society yang hidup dengan memaknai kehidupan dan memuliakan kehidupan itu sendiri? Berarti terus keluar dari quick fix itu. Ya, jadi itu adalah choice yang harus kita sepakati bersama-sama sebagai manusia Indonesia. Itu dulu yang kita sepakati. Oke, jadi terima kasih banyak para pemirsa. Kalau penasaran dengan hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan ada di podcast yang dulu, silahkan melihat podcast yang lain. Betul. Dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Bu Yulia for being here. Terima kasih semua teman-teman yang membantu. Terima kasih semuanya.